Karena muka dia doang yang sampai ada 5 foto dan ada foto dari 10 tahun yang lalu. Mau mingkemin mulut orang tapi pakai 2 telur. Is you trying? Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, buat kalian yang nungguin ya kasus perdukunan duniawi, do not fret. Lu bisa lihat sendiri gue pakai baju Harry Potter alumni Hogwarts karena hari ini gue akan ngomongin tentang dunia persihiran. Yang kali ini kasusnya tuh agak muasin sih, soalnya dia bener-bener dikonfront like everybody and their mama gang up on him. Lu bayangin aja ya, Harry Potter terus dikerumunin sama satu kota Depok, lalu bayangin aja kayak gimana. So anyway, satu hal yang bikin ceritanya ini cukup rame dan masuk berita itu adalah sampai ditemuin barang bukti seperti foto-foto petinggi kayak polisi sampai bupati. Bupati di daerahnya dia sih, but still right, yang dinilai udah jadi korban atau sasarin prakteknya santet ini. Bagaimanakah cerita lengkapnya? Langsung aja, here's Paranormal ngeroyokin dukun asal bersama. Let's go. Kita mulai dari lokasi kejadian yang langsung, yaitu yang gak jauh-jauh banget sih. Ya tergantung kalian tinggal di mana. But anyways, ini ada di daerah Sawah Lama, Ciputa, Tangerang Selatan. Was good, Tangsel. Dimana tinggallah sepasang suami istri yang emang gak lama di tempat itu. Matter of fact, rumah yang mereka tinggalin itu adalah peninggalan dari orang tuanya si suami. Si suami yang berinisial H, tapi kalian tau lah, YouTube channel Sasha Marisa, namanya pasti diganti. Si H ini kita panggil Dede, diem-diem dukun. Dan dia ini udah berusia 60 tahunan. So what happened here, namanya udah lama tinggal di sana, dah pasti si Dede ini dikenal lah sama tetangga-tetangga dari mulai satpam, tukang cendol, dan punya status sosial yang lumayan lah. So anyways, ketika gue bilang dia udah dikenal banyak gitu, ya mereka pada bilang kalau Dede ini dikenal ramah, terus mulia, lumayan disegani, anjay. Gimana gak segen coba? Katanya nih si Dede punya 3 rumah di daerah itu. Selain 3 rumah, dia juga punya tanah lagi. Tanah buat parkiran mobil, bukan mobil umum. And yes, everybody and the mama knows, di Sawah Lama itu dia koleksi mobil antik. Mobil apa sih? Kayak bajai kali ya, atau you know saying Bemo, or maybe Delman, I don't know. Selain itu ya, si Dede juga dipercaya nih jadi ketua pengurus masjid di lingkungannya. Mulia banget kan si Dede ini. Begitulah kalau kata sebagian orang yang ibaratnya pengen punya good connection lah sama dia. Kenapa nggak bad connection? What's happened here? Beda lagi nih ya kalau kata sebagian orang lainnya yang punya bad connection. Di waktu yang bersamaan ada juga nih sebagian orang yang menganggap si Dede itu orangnya terlalu eksklusif dan angkuh, jarang bersosialisasi juga lah. Kok and you'll probably say lah, ya itu tetangga hater aja, yang namanya tetangga yang suka gosipin, suka ngomongin jelek-jelek. I can agree with you on that. Tetapi di samping itu juga sebenarnya nggak ada yang tahu tepat sih kerjaannya si Dede apa selain menjadi ditunjukin ketua masjid di daerahnya kan. Apakah dia seorang pensiunan? Kalau misalkan dia pensiunan, ya dia pensiunan apa? Nobody knows. Orang-orang yang berpikiran positif yang anggapnya si Dede itu adalah pebisnis, lebih tepatnya pebisnis jual beli mobil dan pengurus masjid. So like he got the money flow. Bagaimana kita masuk dulu aja ke sebulan yang lalu, lebih tepatnya di Februari tahun 2024. Now listen to me, karena ini kasus hangat. Regardless of apa yang orang pada bilang gitu ya tentang si Dede, Dede mah tetap just living his life. Ketika gue bilang living his life, dia nyari istri kedua. Istri pertama tentu saja nggak setuju lah sama keputusannya si Dede, sampai keluar kata-kata perceraian. Tapi daripada cerai nih, you know he a little bit smart. Urusannya kan jadi panjang dan ribet lah ya. Akhirnya Dede tuh minta istri pertamanya untuk mending jangan cerai, tapi lu tinggal deh di salah satu rumah gue ada 3 properti nih anjay. Yang jaraknya itu juga nggak jauh sama rumah mereka yang currently ditinggalin pada saat itu. Nah dengan permintaan ini si istri pertama langsung, oh berarti itu rumah bakal gue ya. Akhirnya mah setuju juga. Makanya di awal bulan Maret 2024, exactly a week or two before puasa, si istri mulailah packing, beres-beres kan tuh. She excited bakal punya rumah baru. Kebetulan dia dibantuin juga nih sama tetangga yang sekaligus sepupunya Dede yang bisa kita panggil Abdul. Jadi sekarang lu nyambung ya, Dede tuh punya sepupu, dia tetangga juga namanya Abdul. Now, disinilah gaya hidup Dede yang bisa dibilang misterius dan kurang info mulai terjawab.
What did Abdul do? Di tengah Abdul ini lagi bantu-bantu beres ya kan, yang pada saat itu adalah lemari pakaiannya. Abdul tiba-tiba nemuin nih beberapa barang yang janggal, yang seharusnya tuh nggak di situ. Cuma yang namanya orang kan ada yang aneh, gue juga orang aneh sih. In a way. Jadi begitu dia tarik tuh salah satu laci yang ada di lemari pakaiannya, Abdul nemuin ada satu mangkok beras, terus ada 2 butir telur dan 1 kantong kresek hitam. Awalnya mungkin si Abdul kayak ya mungkin di dapur udah kepenuhan kali yang membeledak, jadinya sampai ke lemari tuh telur. Bakal sahur, that's just what he thought. Tapi semua itu berubah setelah si Abdul ini ngebongkar isi dari kantong plastik hitam itu. Ternyata ada banyak foto-foto orang, termasuk fotonya si Abdul. Yang bikin mantepnya lagi, foto itu sebagian besar udah ditanda-tandain atau dicoret pakai tinta merah di bagian dada, kepala, dan perut. You already know where this going. Gak cuma itu aja, bahkan ada juga nih foto-foto yang udah dibolong-bolongin kecil gitu, kayak dicek-cek, you know, kayak mau ini pemilu apa tuh, ke kotak TKP tuh yang lu mesti bolongin. Nah, and yes, your bolongan-bolongan yang ada di foto itu ditusuk pakai peniti. Bahkan ada sebagian foto yang masih nancep penitinya, nggak dilepas. Dan dari sebagian besar foto-foto orang yang Abdul temuin ini, diantaranya adalah family member, tetangga-tetangga, anggota kepolisian, hingga pejabat Tangsel. Itu semua belum ada apa-apanya buat Abdul. Ada hal lain yang bikin Abdul jadi kaget. Dia menemukan ada 5 fotonya dia di sana, bahkan sampai ada foto yang diambil 10 tahun lalu. He be collecting photo cards. Yang dimana kalau konklusi gue di sini ya, dia emang kayaknya punya dendam nih sama semua orang. Tetapi dendam yang paling kerasnya itu adalah ke sepupunya sendiri. Terus diperkuat lagi juga karena adanya foto istri Abdul yang sudah meninggal dunia. Percaya nggak percaya sih, tapi tetap ngeri. I just say, tanpa mikir panjang, langsung lah si Abdul ini ngelarin packingannya dan langsung ngebawa semua foto itu ke rumahnya. Sampai di rumah si Abdul konfirmasi lah ke beberapa orang yang fotonya ada di sana lewat telepon. Jadi satu-satu itu diteleponkan, maaf nih Bu, Mas, pernah ada nggak masalah sama Kang Dede? And apparently setelah itu semua barulah dikumpulin tuh kan tetangga-tetangga yang fotonya ada di sana. This tells you kalau mereka ini sempet dong berarti ada masalah sama Dede. Disuruh datang itu kan ke rumahnya si Abdul buat diskusi. Emang cukup bijak sih si Abdul ini. Kalau gue jadi dia mah udah overthinking sama keringet dingin. Tetapi karena ada sosok Abdul di sana yang adalah keluarga juga dari Dede, akhirnya mereka sepakat lah buat mengkonfrontasi si Dede dulu di rumahnya. So anyways, dikonfrontasi lah nih si Dede. Nggak bisa dipungkiri juga lah ya, dah jelas orang-orang tuh demand an answer. Makanya yang jadi jubir nih pas mereka nyamperin Dede lumayan agresif juga. Kalau bisa ngegebok udah digebok gitu anjir. But apparently itu nggak terjadi karena ada Abdul. Si Abdul baik banget ya, padahal mukanya udah ditusuk-tusuk. Si Dede yang udah di corner gitu, disudutin gitu, mau nggak mau harus ngaku dong dan jawab lah. Kalau berdasarkan pengakuannya Dede, dia itu nggak bermaksud apa-apa, bener loh Pak. Selain buat membungkam atau mendiamkan orang-orang yang fotonya dia kumpulin itu. It don't make sense, cuma bikin orang tutup mulut gitu. Tapi sampai disantet gitu pakai 2 telur. Nah terus tuh pada hari itu juga mereka akhirnya tahu kenapa tiba-tiba suka sakit kepala berkepanjangan, sesak napas tiba-tiba dan lain-lain. Bahkan kalau menurut si Abdul nih ya, dia dan keluarga tuh sempat beberapa kali ngeliat ada bola-bola api. Saking gak nyaman ya mereka, istrinya dan anaknya itu sampai nangis-nangis minta tolong ke Abdul. Dan reaksinya Abdul pada saat itu, udah itu cuma syaiton atau apalah nggak tahu. Jadi dia resorting untuk banyak-banyak ibadah. At the end of the day, si Dede ini akhirnya ngakuin lah perbuatannya. Kan tadi kayak sih cuma mau ngebingkem. No, Adit deh yang kayak ngasih bola-bola. Jadinya dia mau deh tuh bertobat. Dan bersumpah untuk jauh-jauh deh tuh dari ilmu-ilmu gelap. So yes, that is the end of the story, dimana si Dede itu bilang mau tobat dan berhenti. Am I done yet? No, I'm not. Sebagai cherry on top, si Dede tuh diminta buat bikin surat pernyataan hitam di atas putih sekaligus tanda tangan di atas materai kepada Pak RT sebagai saksi. Seandainya si Dede ini bertingkah lagi nih sama dunia persihirannya, barulah si Dede ini fix bakal dibawa ke kantor polisi. Nah, masalah yang dikira si Dede dan kalian itu udah selesai, ini belum. Masalahnya ini jadi panjang setelah salah satu pihak kepolisian yang pada saat itu ada di sana dan gak sengaja nih dengar ada warga yang bilang kalau si Dede itu ternyata nyimpen senjata api. Gosip nih tetangga. Tunggu dulu. Polisi yang masih ragu sama kabar ini akhirnya tuh mulai bertanya-tanya kepada beberapa warga secara halus. Dari sinilah muncul nih satu warga yang bilang kalau iya sih Pak, emang saya pernah ngeliat deh bos senapan gitu sih Pak. Bakal mungkin buat nembak burung kali. Nembak burung. Ya udah lama-lama makin digoreng lagi dengan rumornya Dede yang pernah nembakin senjatanya itu ke langit dengan maksud mau nakut-nakutin orang. Bukan nakutin burung ya, orang anjir. Now from this part, dari sinilah polisi udah nganggap ini sesuatu yang
meresahkan dan harus diselesaikan. Akhirnya pada tanggal 4 Maret tahun 2024, bulan ini dong, berdasarkan izin dari komandan dan ketua RT dari sana, polisi nurunin tim gegana ke rumah Dede buat menggeledah rumahnya. Setelah beberapa jam digeledah, ternyata bener tim gegana ini nemuin 2 jenis senjata api jenis revolver lengkap, pelurunya 6 butir dan 1 granat aktif. Ini mau cosplay Rambo kan? Ketika ditanya dari mana itu lo dapet, dia malah jawab peninggalan dari bapak saya gitu kan, yang katanya mantan TNI. Oke. Di yang hari sama juga si Dede dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Baru kali ini ya kayaknya dukun yang dibawa ke kantor polisi bukan karena praktik santet. Iya juga sih ya, karena kan dia aman-aman aja dari musyawarah mencapai mufakat. Hukuman pasal tentang senjata api di Indonesia lumayan juga ternyata, and I just know about this. Setara sama pasal pembunuhan, terancam minimal 20 tahun penjara, damn, dan maksimal penjara seumur hidup. Bahkan bisa sampai hukuman meto. And I guess that is it, yo. Thank you so much for watching this. I will see you when I see you. Drop in the comment section kalau kalian tahu ada kasus dukun mana. Follow ke Instagram Sasha X Marissa. Goodbye and love you guys.